Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan GD Videos, sahabat tani, pemirsa dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang 5 manfaat abu sekam untuk pertanian dan perkebunan. Tetapi sebelum saya mengupas lebih lanjut, saya akan uraikan dulu apa itu abu sekam. Abu sekam adalah sekam padi yang sudah dibakar hingga meninggalkan abu atau arang seperti ini. Sifat dari abu identik dengan arang, dan arang inilah disebut di kalangan ilmuwan menyebutnya sebagai karbon aktif. Sifat karbon aktif adalah menyerap dan mengikat unsur-unsur kimia seperti unsur zat besi, tembaga, nitrogen, fosfat, kalium, dan lain-lain yang bersifat kimiawi. Dan tidak kalah pentingnya, abu sekam juga mengikat air, termasuk unsur air, H2O, dan oksigen. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke bahasan yang utama, yaitu 5 kegunaan abu sekam atau karbon aktif untuk pertanian dan perkebunan. Pertama, fungsinya adalah sebagai campuran media tanam untuk tanaman tabulam pot ataupun tanaman di perkebunan. Bagus sekali untuk media tanam tanaman umbi-umbian, misalnya seperti wortel, kentang, ubi, singkong, dan lain-lain. Tanaman umbi-umbian akan lebih cepat besar di media tanam dengan campuran abu sekam ini, karena sifat daripada abu sekam menggemburkan media tanam dan tidak mudah cepat menjadi padat, jadi mempermudah umbi-umbian seperti kacang, wortel, kentang, singkong akan lebih leluasa untuk memperbesar umbinya dengan media tanam campuran yang tepat antara tanah dan abu sekam ini. Sedangkan yang kedua adalah abu sekam juga bisa menggemburkan tanah atau lahan. Jika ditebar di lahan, maka tanah itu akan menjadi gembur, hampir sama fungsinya dengan pupuk TSP. Yang ketiga, abu sekam punya kemampuan untuk menghemat pupuk 30 sampai dengan 50%. Seperti yang saya katakan tadi di atas, bahwa abu sekam atau karbon aktif memang berfungsi sebagai penyerap daripada zat-zat atau unsur kimia, bisa disebut juga sebagai penyerap unsur hara. Jadi pupuk yang kita tabur akan diikat oleh abu sekam ini, baru kemudian akan diambil oleh akar-akar tanaman. Jadi dia tidak kemana-mana pupuk yang kita taburkan, tetapi dia diikat bertahan di abu sekam ini untuk sementara sebelum unsur haranya kembali diserap oleh akar-akar tanaman. Unsur-unsur hara akan bertahan atau ditahan oleh abu sekam ini dan tidak tergerus atau terbawa masuk ke dalam tanah, dan ini akan membuat pupuk itu bertahan jangka waktunya lebih lama. Seperti itu kira-kira logikanya, sahabat tani, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang keempat adalah abu sekam sangat baik untuk penutup benih jagung. Setelah jagung kita masukkan ke dalam lubang, kita tutup dengan abu sekam, akan berfungsi sama halnya dengan petroorganik atau pupuk-pupuk organik lainnya. Ini akan menambah kesuburan daripada benih kita yang baru saja kita
cemai. Yang kelima dan yang terakhir adalah abu sekam, sangat baik untuk penutup persemaian padi. Ini nanti hampir sama juga fungsinya dengan pupuk SPE3, menggemburkan tanah, dan kita akan lebih cepat untuk mencabut. Proses pencabutan benih jadi lebih cepat. Sahabat tani, pemirsa dimanapun Anda berada, jika suka tekan like, subscribe, komentar, aktifkan tombol loncengnya agar sahabat-sahabat tani mendapatkan pemberitahuan yang pertama saat video update video terbaru. Dan saya rasa seperti itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan bahasan yang lebih menarik. Salam tani Indonesia.